Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina alaihi afdhalus salah wa atammat taslim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin, sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-Nya. Pujian dan sanjungan senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau untuk Allah sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur kepadanya, yang ini merupakan salah satu ibadah yang mulia, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan atau dengan dilisankan. Kemudian kita meminta pertolongan dan ma'una Allah subhanahu wa ta'ala untuk memulai acara atau kajian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan, bimbingan, taufik, ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita dan memudahkan semua urusan kita. Sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita masih tentang kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari yang meninggal tahun 329 Hijriah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang haramnya darah seorang muslim, di mana di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. Tidak halal bagi atau tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya, illa bi ihda thalas, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, kecuali dengan salah satu dari tiga penyebab. Yang pertama, zina ba'da ihsan, perbuatan zina setelah ihsan, setelah muhsan, setelah menikah. Au murtaddin ba'da iman, atau murtad setelah beriman. Au qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin fayuqtalu bih, atau dia membunuh jiwa yang beriman tanpa hak, maka ketiga-tiganya ini dibunuh dengan sebab yang disebutkan, yaitu orang yang berzina setelah menikah, murtad, keluar dari Islam setelah beriman, kemudian membunuh seorang muslim tanpa cara yang hak, yang benar.
Wa ma siwa dzalika fadamul muslim 'alal muslim haramun. Selain dari 3 sebab ini, maka darah seorang muslim haram ditumpahkan. Seorang muslim haram dibunuh. Bahkan menumpahkan darah itu pun haram. Abadan hatta taqumas sa'ah. Selama-lamanya selama-lamanya darah seorang muslim itu haram sampai hari kiamat. Kecuali dengan 3 sebab. Dan ini berdasarkan hadis. Ucapan beliau ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, Muslim, dan imam-imam yang lain. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diambil, haram untuk dilecehkan, haram untuk disia-siakan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Oleh karenanya tidak boleh kita tumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab yang disebutkan dalam hadis. Yaitu karena perbuatan zina setelah dia menikah, baik yang masih berada dalam rumah tangga maupun yang sudah bercerai. Selama dia telah menikah, dia telah pernah merasakan hubungan suami istri yang sah, lalu dia berzina, maka orang tersebut harus dirajam berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, orang yang berzina harus dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Dan ketahuilah bahwasanya hukum Islam apabila diberlakukan, maka tidak akan ada yang namanya perzinahan. Kalau diterapkan dengan sesungguhnya, maka tidak ada lagi orang yang berzina. Kalaupun ada, maka sangat sedikit, karena hukumannya berat, yaitu dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Dan ini adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Islam. Dibersihkan beban di dunia yang nanti insya Allah di akhirat Allah maafkan. Selama orang yang dirajam ini telah pasrah pada hukum Allah, dengan hukuman tersebut, maka dia tidak akan lagi dimintai atau tidak lagi dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ini adalah bentuk hikmah dari Islam memberikan hukuman seperti ini, agar orang ini selamat di hari kiamat atau di akhirat. Dan efeknya untuk masyarakat Islam ketika diterapkan hukum ini, tidak akan lagi perselingkuhan terjadi, hubungan di luar nikah. Karena mereka takut dengan hukuman yang berat ini. Tidak akan bercampur baur nasab. Dan ketika perzinahan dilakukan,
walaupun anak itu lahir dari darah atau mani orang tersebut, namun secara hukum Islam tidak dianggap sebagai anaknya, tidak disahkan di dalam syariat sebagai anaknya, dan tidak boleh dinisbatkan kepada pelakunya, kepada orang tua nasabnya, walaupun secara darah atau hukum secara turunan berasal dari orang tersebut yang berbuat zina, namun anak tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki yang melakukan ini, agar orang tidak memudah-mudahkan, tidak menganggap remeh tentang masalah ini. Dia akan kapok kalau seandainya tidak dinisbatkan anak itu kepada dia, dan tidak akan berbuat hubungan yang haram. Kemudian yang kedua, orang murtad. Salah satu atau sebab yang kedua adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Maka dia halal darahnya. Boleh dibunuh orang tersebut dengan aturan dari Islam. Orang ini boleh dibunuh, yaitu dengan cara pemimpin Islam yang menetapkan hukuman tersebut, yang memutuskan hukuman tersebut. Hukum membunuh orang yang murtad ini sebagaimana yang Rasulullah katakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka akan selamat kalau sudah mengucapkan kalimat itu. Darah mereka haram ditumpahkan. Darah mereka haram untuk ditumpahkan. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sudah bersyahadat, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dia keluar dari Islam, dia murtad dari Islam, maka secara zahir kita hukumi dia keluar dari Islam, dia murtad. Dan bagi pemimpin Muslim yang menerapkan hukum Islam di negaranya, dia terapkan hukum ini, yaitu membunuh orang yang murtad. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Sallallahu Alaihi Wasallam tegas dalam masalah ini, tidak main-main. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dalam riwayat yang lain, at-tariku lidini al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan umat Islam, yang meninggalkan al-jamaah ini, dia harus dibunuh. Dan yang sekali lagi, yang memutuskan untuk hukuman ini adalah hanya pemimpin, tidak boleh orang per orang, harus penguasa
yang menetapkan hukum ini. Dan ini, hukum ini sebagai jawaban kepada orang-orang yang bermudah-mudahan mengganti agama dan menukar agama. Dia pindah dari Islam ke kaki kekafiran, kemusyrikan, dengan dalih bahwasanya ini kan kehendak saya, keinginan saya, ini kan pilihan saya. Kalau dalam hukum Islam yang seperti ini harus ditangkap dan dihukum mati. Walaupun dia kemudian mengatakan saya sudah tobat, tapi tobatnya dia hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan dia telah keluar dari Islam, dia secara zahir dia murtad, maka hukum harus diberlakukan. Urusan dia tobat itu urusan dia dengan Allah. Tapi hukum di dunia, orang ini dihukumi bunuh. Ya. Mungkin orang mengatakan, Ustadz, kan pilihan agama terserah kita, dan agama juga kan mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Mungkin orang mengatakan begitu. Maka kita katakan benar ayat itu. Namun ayat itu tidak dipakai untuk tidak pas dijadikan dalil bagi orang-orang yang murtad lalu kita biarkan dengan mengatakan bahwa itu kan pilihan dia, itu kan terserah dia, nggak boleh dipaksa. Ketika dia sudah memilih selain agama Islam, nggak boleh dipaksa harus di Islam. Maka kita katakan ayat ini memang benar, tapi ayat ini dipakai bagi mereka-mereka yang sebelumnya masih dalam keadaan kafir, musyrik, yang belum masuk Islam. Maka kita tidak memaksakan Islam kepada mereka. Kita tidak memaksakan. Setelah Islam tersebar ini, kita tidak memaksakan. Silakan Anda pilih mau masuk Islam atau tidak. Kita hanya mengatakan dan menyampaikan inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui, diridhai oleh Allah itu adalah Islam. Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain agama Islam maka dia akan merugi. Dia akan sengsara. Allah tidak terima agama yang dia cari selain Islam. Kita hanya mengatakan demikian. Dan tidak memaksa. Betul kalau ayat itu dipakai dalam konteks seperti ini. Yaitu tidak memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Karena hidayah milik Allah. Sebagaimana Abu Thalib sebelum masuk Islam, Abu Thalib yang waktu itu didakwai oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Muhammad hendak memaksa pamannya untuk masuk Islam, maka Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak punya kuasa untuk memberi hidayah manusia. Siapapun yang engkau cintai, engkau tidak punya kuasa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Dialah Allah yang kuasa memberikan hidayah. Urusan hidayah tidak boleh dipaksakan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum. Semua kalian tersesat, sengsara, dalam keadaan kafir, musyrik, berbuat dosa, kecuali mereka yang aku berikan hidayah padanya. Aku pilih dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Baru dia akan mendapatkan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka minta hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah itu. Ya.
Kalau dalam konteks ini kita pakai ayat ini, la ikraha fid din, maka itu benar, pas. Tapi kalau dalam pembahasan murtad, ya, orang muslim mukmin keluar dari Islam, ini beda lagi pembahasannya. Karena dia sudah masuk Islam, lalu dia keluar, ini kata para ulama, yatala'abu bid-din. Dia mempermainkan agama, maka hukumannya harus dibunuh. Tidak main-main. Maka pilihan orang masuk Islam itu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang pura-pura masuk Islam lalu dia keluar lagi, ini dibunuh karena dia mempermainkan agama. Iya. Supaya orang tidak bermain-main dengan Islam ini, diberikanlah hukuman seperti ini. Demikian pembahasan tentang murtad dari Islam, keluar dari Islam. Dan ingat, pembahasan yang kita bahas ini adalah semuanya berkaitan dengan hukum zahir manusia, secara tampak manusia. Apa yang ditampilkan kepada kita, seperti itulah yang kita hukumi. Urusan hati dia dengan Allah itu tidak ada yang tahu. Kalau dia bilang hati saya, walaupun saya murtad tapi hati saya dengan Allah misalnya. Padahal dia mungkin pergi ke gereja, masuk gereja, dia ibadah di sana. Ya, dia berbuat maksiat, dia melanggar hukum Islam. Lalu dia bilang hati saya tidak seperti yang saya lakukan. Maka kita katakan Islam mengajarkan kepada kita untuk menilai zahir orang saja. Adapun hati dia, urusan dia dengan Allah. Ketika dia menampakkan yang buruk, maka kita nilai itu buruk. Kita nilai itu buruk. Walaupun tentunya tetap kita punya harapan bahwa nanti atau pasti suatu saat Allah akan memberikan perubahan, Allah akan memberikan hidayah, bimbingan kepadanya. Kita tidak bisa pastikan dia ini buruk, celaka, binasa, masuk neraka misalnya. Itu tidak ada yang memastikan. Tapi secara zahir sekarang kita katakan itu salah. Misalnya dia berbuat zina misalnya. Ya, dia berzina. Maka kita katakan ini perbuatan zina. Ini maksiat. Ini salah. Melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hukumi orang ini berzina, maka dihukumilah hukum rajam. Kalau dia bilang, oh hati saya tidak bermaksiat kepada Allah, saya tetap baik kepada Allah, oh itu urusan Anda dengan Allah. Adapun secara zahir kita hukumi Anda berzina. Iya. Dan kita perlu tahu misalnya tentang perzinahan. Orang yang berzina kalau dalam hukum Islam, untuk memutuskan dan menetapkan orang ini berzina dan akan ditegakkan rajam, itu harus dengan apa? Dengan bukti. Dengan bukti. Buktinya adalah apa? Buktinya adalah kalau ada yang berzina lalu dia mengaku dia berzina, baru misalnya diterapkan rajam kalau dia memang sudah menikah. Ini buktinya. Baru bisa ditegakkan rajam. Kalau dia sendiri yang mengaku. Ya. Kalau tidak ada pengakuan, selama tidak ada saksi, tidak ada tanda-tanda yang lain, tidak boleh diterapkan rajam. Yang kedua,
syaratnya atau buktinya adalah misalnya ada yang melihat, maka saksinya adalah minimal 2 orang. Minimal 2 orang yang melihat kejadian perzinahan itu. Dan ketika dia menyampaikan informasi itu harus sama. Tidak ada yang berbeda. Misalnya ada orang yang lihat si fulan berzina. Ciri-cirinya dia katakan ini orangnya tinggi dan kulitnya hitam. Yang satu bilang, oh dia tinggi tapi kulitnya agak bening. Kulitnya agak bening. Oh, maka ini tidak bisa. Tidak bisa karena sudah beda persaksian. Sedikit saja beda. Yang memang perbedaan itu fatal. Maka tidak bisa dipastikan, tidak bisa diputuskan orang itu yang terlibat, yang terpidana. Maka harus sama ketika menyebutkan ciri-cirinya. Posisinya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Kalau sudah beda misalnya tempat perbuatan zinanya itu di tempat yang berbeda dari dua saksi ini, maka tidak boleh ditetapkan. Atau mungkin waktunya berbeda, maka tidak boleh ditetapkan. Maka harus sama. Nah, kalau misalnya tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat perbuatan zina. Namun ternyata yang berbuat ini terlihat tanda-tanda perbuatannya. Yaitu dengan hamil. Perempuan ini hamil. Tapi dia belum menikah. Mohon maaf. Perempuan ini hamil, namun suaminya ini di kota lain atau di negara lain dia kerja. Sudah sekitar 2 tahun ditinggal. Tapi kenapa perempuan ini hamil? Gak mungkin hubungan jarak jauh lalu hamil. Pasti ada yang salah. Ketika dilihat perempuan itu hamil tanpa suaminya, tidak ada di situ suaminya lalu dia hamil, maka ini dipastikan berbuat zina. Maka orang ini harus dirajam. Tanpa harus dengan bukti-bukti yang lain. Lihat dia ini berzina, tetapkan. Lihat perempuan ini hamil, maka tetapkan dia berzina. Cari tahu siapa laki-lakinya. Kalau dilihat ternyata dia masih bujang laki-lakinya, maka laki-laki ini dicambuk 100 kali. Ya. Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Diasingkan 1 tahun, itu di penjara misalnya. Dan kalau ternyata diselidiki laki-lakinya sudah menikah, maka dua-duanya dirajam. Selingkuh sama laki-laki yang sudah menikah, maka dua-duanya dirajam. 3 bukti ini atau 3 syarat inilah, kalau sudah ada, baru kita tetapkan hukum rajam. Secara zahir kita hukumi manusia seperti itu. Dan 3 syarat yang kita sebutkan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kalau di zaman Nabi terjadi hukum rajam bagi mereka yang sudah berzina. Ada perempuan yang datang kepada Rasulullah mengaku bahwa dia berzina. Dia datang kepada Rasulullah, dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Datang pada Rasulullah dan bilang, ya Rasulullah tahhirni fa inni hubla minaz zina. Ya Rasulullah, sucikan, bersihkan saya. Dari apa? Dari dosa. Nah, ini salah satu hikmahnya adalah ketika orang sudah berzina, berbuat zina, lalu dia pengen ditegakkan padanya rajam, insya Allah dengan niat yang tulus dia tobat kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah, dihapus dan tidak ada permintaan tanggung jawab di hari kiamat.
Ya. Perempuan ini datang mengaku dia berzina. Bahkan dikatakan dia bilang dia sudah hamil. Maka Nabi SAW mengatakan, tunggu dulu nih, lihat ini. Benar nggak dia nih? Sampai dia datang, kalau sudah dia hamil, baru. Nabi sampai memastikan, padahal perempuan ini dia sudah datang mengaku, mengatakan dia berzina. Tapi Nabi memastikan, dia suruh sebagian sahabat cek perempuan ini, apa dia gila atau tidak. Jangan-jangan gila. Ya. Lalu kemudian ternyata dicek perempuan ini tidak gila. Namun karena perempuan ini ternyata sudah hamil, maka Nabi tidak langsung menegakkan hukum ini. Padahal sudah cukup dengan pengakuan dia ini. Ya, sudah cukup dengan pengakuan dia untuk menetapkan dia ini sebagai pelaku zina dan harus dirajam. Namun karena ada bayi di dalam, janin di dalam, maka Nabi menunggu beliau sampai melahirkan. Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya atau tangguhkan dulu, tunggu dia sampai melahirkan. Sampai tiba waktunya dia melahirkan, selesai sudah melahirkan, dia datang kepada Rasulullah, dia gendong anaknya dan dia katakan kepada Rasulullah, ini saya sudah melahirkan. Tapi Nabi mengatakan masih tetap sayang kepada anaknya. Dia bilang, nanti engkau datang ketika anak engkau ini sudah usia 2 tahun. Sudah bisa makan. Sudah bisa makan tanpa bantuan susu dari ibunya. Selama 2 tahun. Datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil memberikan roti kepada anaknya bahwa ini anaknya sudah bisa makan. Boleh saya dirajam. Subhanallah. Ini orang luar biasa tulus. Sudah berapa lama dia menunggu demi mensucikan dirinya. Padahal kalau seandainya dia tobat kepada Allah antara dia dengan Allah saja, tanpa harus mengaku pun insya Allah Allah terima tobatnya. Namun orang ini benar-benar tulus luar biasa. Sampai ketika perempuan ini diputuskan oleh Rasulullah untuk dirajam, dilempar dengan batu, dan darah perempuan itu sempat muncrat kemudian mengenai sebagian sahabat, lalu sahabat-sahabat yang hadir di situ yang terkena percikan darah itu, mereka mencela perempuan ini, seakan-akan menyalahkan perempuan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, la tasubbuha, jangan kalian mencela perempuan ini, karena dia fa innaha qad tabat taubatan law wuzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dalam riwayat yang lain, walau wuzi'at ala ahli al-Madinati lawasi'athum. Jangan kalian cela dia, karena sesungguhnya perempuan ini telah bertaubat dengan taubat nasuha dari hatinya sesungguh-sungguhnya. Seandainya taubat beliau ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang bertaubat, atau seluruh penduduk Madinah yang bertaubat, maka taubat perempuan ini sudah bisa mewakili taubat mereka ini semua. Maka subhanallah, ini benar-benar tulus dari dia. Nah, inilah yang kemudian kita katakan bahwasanya Rasulullah menghukumi manusia pun dari zahirnya dia mengakui perbuatan. Dia berbuat salah, maka harus ditetapkan hukum itu. Ya. Pokoknya dalam hukum Islam 3 sebab ini orang ini ditetapkan dia berbuat zina dan dia harus dirajam. Kalau yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan ini di tempat yang memang tidak ada orang. Atau mungkin di Indonesia, di negara kita, hukum minimalnya adalah penjara 1 tahun. Ya. Baik. Ini adalah pembahasan sebab yang kedua, yaitu perbuatan zina dan juga orang yang murtad. Tadi kita katakan bahwasanya kita menghukumi manusia itu dari zahirnya yang dia tampakkan kepada kita. Maka sebaliknya, kalau tadi kita katakan kalau dia menampakkan keburukan, maka kita katakan itu buruk, itu dosa, itu maksiat.
Dan yang kalau dia tampakkan kepada kita baik, maka kita pun hukumi baik. Urusan hati dia, walaupun misalnya dia menampakkan baik, lalu kita mengatakan, oh dia ini cuma pura-pura misalnya. Oh nggak bisa. Selama yang kita lihat itu baik, maka kita harus bilang baik. Urusan hatinya dia kepada agama yang kita jalankan itu tidak baik, itu antara dia dengan Allah. Inilah orang-orang munafik misalnya. Makanya orang-orang munafik di dunia ini, kita bermuamalah dengan mereka biasa. Kita mungkin salam ke dia. Ya. Kita salam ke dia. Mungkin kalau dia sholat, kita jadi makmum, dia imamnya. Selama dia menampakkan yang baik, maka kita ikuti saja. Apabila sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita ikuti. Urusan hati dia memang tidak suka dengan Islam, tidak baik dengan Islam, itu urusan dia dengan Allah. Apabila ada kebaikan, maka kita nilai itu baik. Ya. Makanya dulu pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid pernah ketika Rasulullah mengutus mereka untuk berperang di sebuah peperangan. Usama bin Zaid telah membunuh seseorang kafir yang menurut beliau orang ini pura-pura bersyahadat. Jadi orang ini mereka berhadap-hadapan, Usama bin Zaid dengan orang kafir ini berhadapan di dalam perang itu. Ya. Kalau nggak salah di dalam peperangan dengan orang-orang kabilah Bani Juhaina. Ya. Salah satu di antara mereka itu berhadap-hadapan duel dengan Usama bin Zaid. Lalu Usama bin Zaid menusuk, menikam beliau sampai sudah rasa orang ini sudah terasa mau kalah, sudah mau mati, dia bersyahadat. Namun ditambah ditusuk, ditambah ditebas dengan tombak dan dengan pedangnya, akhirnya orang ini pun mati. Lalu informasi ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kenapa engkau lakukan itu? Maka Usama bin Zaid mengatakan dia pura-pura. Dia cuma takut mati saja, kemudian dia mengucapkan kalimat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaqaqta atau ya dalam hadis dikatakan asyaqaqta qalbahu. Kata beliau, apakah engkau sudah melihat dan membelah dadanya, perutnya, sehingga engkau tahu bahwa dia itu pura-pura? Engkau pastikan dia pura-pura. Apakah engkau lihat hatinya? Ya, apakah engkau lihat hatinya? Enggak akan lihat. Maka Usama bin Zaid ketika Nabi mengatakan atau bertanya dengan pertanyaan ini, seakan-akan ini sebuah pedang yang menebas dirinya. Sampai Usama bin Zaid mengatakan dalam riwayat itu, riwayat Imam Muslim, bahwasanya dia pengen masuk Islam, pengen bersyahadat ulang. Karena keislaman dia seakan-akan yang tadi itu sudah batal, gugur semuanya. Dengan perbuatan ini, dia seakan-akan dia mau pengen masuk Islam ulang. Mau bersyahadat lagi. Karena dia merasa bersalah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inni lam umar ala anquba atau ala anqaba an anquba qalbal insan atau ala qalbin nas atau qalbil insan wala an asyqa fi butunihim. Sungguh saya tidak diutus untuk membelah dada manusia dan membelah perut-perut mereka untuk mengetahui hati mereka. Itu di zaman Nabi saja seperti itu. Dia cuma nunggu wahyu. Informasi dari Allah untuk urusan hati hanya Allah yang tahu. Rasulullah pun tidak tahu urusan hati manusia. Tidak ada yang tahu. Dia tahu kalau ada wahyu dari Allah kasih tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik. Tapi pribadi beliau
Beliau tidak tahu siapa yang tidak tahu hati-hati manusia. Maka kita harus hati-hati di dalam masalah ini. Nggak boleh kita hukumi manusia ini jahat, ini buruk, selama dia menampakkan yang baik. Ya, selama dia menampakkan dia yang baik. Makanya sekali lagi kaidahnya adalah nahnu nahkum bi dhawahirin nas. Kita ini menghukumi manusia dengan zahirnya. Kalau dia menampakkan keburukan, oh kita katakan itu buruk, itu maksiat, itu dosa. Urusan hatinya dia dengan Allah, ya urusan dia dengan Allah. Dan kalau dia tampakkan ini baik, walaupun mungkin ada kecurigaan, ada ya ketidakbaikan dari sikapnya, kita katakan ya sikapnya yang tidak baik dan keperbuatan dia misalnya sholat, dia puasa, kita katakan dia muslim. Dia muslim. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi atau di zaman sahabat. Ini adalah hukum zahir manusia. Kemudian sebab yang ketiga yang dihalalkan dengannya darah seorang muslim, yaitu ketika dia membunuh manusia. Ketika dia membunuh jiwa manusia. Di sini dikatakan man qatala nafsan mu'minah. Membunuh muslim, mukmin tanpa hak, maka dia juga harus dibunuh. Ya. Dalilnya sudah jelas tadi sudah kita katakan. Al-muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darah, harta dan kehormatannya. Itu haram. Maka kita Islam jangankan membunuh, menumpahkan darah seorang muslim saja, misalnya kita tusuk dia sampai berdarah-darah, itu haram. Ya. Perbuatan zalim, apalagi sampai membunuh. Kalau dia membunuh, maka na'udzubillah. Hukum di dunia dia harus diqisas. Hukum di dunia dia harus diqisas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian manusia dalam hukum qisas itu adalah kehidupan, kenyamanan, keamanan, kenikmatan. Ya. Tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum Islam. Kalaupun ada baiknya dalam hukum manusia, tapi masih ada kekurangannya. Ya. Coba hukum penjara di Indonesia bagi orang yang membunuh. Penjara 10 tahun, 15 tahun. Nanti keluar lagi, kalau dia dendam, bunuh lagi. Tapi kalau Islam, siapa yang membunuh, dibunuh. Maka tidak akan ada lagi pembunuhan berikutnya. Ini sebuah kenikmatan, kenyamanan. Maka kalau ada orang mengatakan, ini melanggar hak asasi manusia, maka kita katakan justru yang dibunuh juga telah dilanggar hak asasinya. Haknya orang yang terbunuh ini juga sudah dilanggar. Maka sebagai balasannya, kan qisas itu adalah balasan. Diambil haknya orang ini dengan dibunuh orang yang membunuh. Jadi jangan sok moderat dan juga mungkin dikatakan sok berjiwa sosial dan manusiawi, sementara kita menyia-nyiakan jiwa orang yang dibunuh ini. Makanya ada hukum qisas supaya orang ini tidak lagi berulah berikutnya. Orang selamat dari kejahatannya. Orang aman dari kejahatannya. Dibunuh, selesai. Bahkan dulu di zaman jahiliyah juga disebutkan bahwasanya
pembunuhan tidak bisa dihentikan kecuali dengan pembunuhan juga. Artinya dikisos, dibunuh. Di zaman jahiliyah juga begitu. Itu kaidah yang mereka pakai. Jadi kalau ada kelompok yang membunuh, tidak bisa dihentikan pembunuhan mereka kecuali mereka juga dibunuh. Maka Islam menetapkan hukum ini. Ada baiknya di sini. Ini ditetapkan, bunuh dibalas bunuh. Ya. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kebaikan, keselamatan, kenyamanan, keamanan. Tidak ada yang bisa melebihi hukum Islam, kebaikannya, manfaatnya. Dan kita harus tahu bahwasanya dosa orang yang membunuh muslim mukmin secara sengaja, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang muslim mukmin dengan sengaja, maka dia diberikan balasan apa? Jahannam. Fajaza'uhu jahannam. Khalidan fiha. 2, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Dan Allah murka kepadanya dan Allah kutuk orang tersebut. Walahu adzabun wa'adda lahu adzaban azimah. Dan Allah menyiapkan baginya, menempatkan baginya atau memberikan baginya azab yang pedih, azab yang besar, azab yang berat. Ada 5 hukuman. Masukkan dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka padanya, Allah wa ghadiballahu alaihi wa la'nah, Allah kutuk orang ini, Allah jauhkan dari rahmatnya. Kemudian wa'adda lahu adzaban azima, Allah siapkan siksaan yang pedih, kesan yang besar. Ini harus kita khawatirkan, dosa besar, dosa besar. Enggak, jangan main-main. Ya. Memang hukum Islam ini kalau kita terapkan insya Allah. Dan kita bisa saksikan di masyarakat kita kenyataannya. Ketika ada orang yang dibunuh, keluarganya pasti ngamuk. Dia akan mengatakan orang ini harus dibunuh, balas bunuh, matikan dia. Itu secara naluri fitrah manusia. Agar orang yang membunuh ini dibunuh. Islam itu begitu. Mengakomodir keinginan manusia. Maka apabila mau diterapkan, apabila supaya terencana dan baik, maka Islam mengatur itu supaya tidak brutal. Namun ya, tentunya yang menegakkannya semuanya dari hukum tadi ini adalah pemerintah, penguasa. Mau kisos, mau rajam, atau murtad tadi, mereka ini semua dihukum dengan hukum yang diputuskan, yang dilakukan oleh penguasa. Tidak sembarang orang, nggak orang per orang. Misalnya kita lihat orang berzina lalu kita rajam langsung, atau misalnya kita lihat ada orang yang membunuh lalu kita langsung bunuh orang itu. Enggak, jangan, nanti malah kita yang berdosa. Kasih, serahkan penguasa yang muslim yang menerapkan hukum ini. Baik, barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang ini. Dan saya akan ambil satu pertanyaan dari pemirsa yang telah mengajukan pertanyaan ini. Bismillah, bagaimana hukum wanita hamil di luar nikah dan anaknya termasuk anak haram? Mohon jawabannya Ustadz. Dari Abu Mahir di Sulawesi, syukron. Anak, ya. Wanita hamil di luar nikah dan anaknya termasuk anak haram. Anaknya dikatakan anak, ya anak manusia ya. Dia lahir tanpa dosa. Yang berdosa orang tuanya. Orang ini tidak disebut anak haram. Gak boleh ya dikatakan anak haram. Dia anak lahir tanpa dosa, anak baik-baik. Yang berdosa adalah perbuatan kedua pelaku laki perempuan ini.
Maka jangan salahkan dan jangan berikan dosa kepada anak itu karena dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah laki-laki perempuan yang berbuat ini. Kalau untuk urusan hal anak ini tidak boleh dinisbatkan kepada kepada laki-laki karena hasil hubungan yang haram. Ini pendapat ulama jumhur. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semua berpendapat sepakat bahwasanya nasab tidak boleh disandarkan kepada laki-laki. Kepada laki-laki. Nggak boleh, haram. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya boleh dinisbatkan kepada orang tuanya, kepada laki-laki ini. Ya. Karena dari sisi orang ini kalau tidak dinisbatkan, maka orang ini tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tuanya. Tidak diperhatikan karena sudah tidak dianggap lagi sebagai anaknya. Walaupun pendapat ini lemah, memang pendapat yang kuat adalah anak ini tidak boleh dinisbatkan kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Itu pendapat yang kuat. Dan dia tidak boleh mendapatkan warisan karena bukan anaknya. Bukan anaknya. Maka dia tidak boleh mendapatkan warisan dari orang tua bapaknya, laki-laki. Dan juga kalau anaknya perempuan, maka anak ini bukan mahram dari bapak ini. Itu konsekuensinya berat. Bukan mahram. Jadi nggak boleh dilihat auratnya. Nggak boleh membuka aurat secara bebas anak ini. Walaupun dalam masyarakat kita ini dianggap biasa. Seperti anaknya. Padahal ini tidak. Kemudian ketika nanti perempuan ini menikah, wali hakimnya adalah wali pernikahannya adalah wali hakim, bukan orang tuanya, bukan laki-laki ini. Ini berat. Makanya jangan sampai ada perbuatan zina. Jangan berbuat zina sebelum nikah. Jangan berzina sebelum nikah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.